Halo sahabat transformasi, teman-teman pegawai Kementerian Keuangan dimanapun berada. Saya ini lagi istirahat untuk makan siang. Kebetulan ketika mau keluar kantor, ternyata saya dapat email nih. Dapat email dari Central Transformation Office Kementerian Keuangan. Bentar, saya liatin. Jadi saya dapat email dari Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat atau Central Transformation Office. Mereka menyampaikan email kepada saya dan beberapa orang yang ada di sini nih. Kelihatan nggak? Nah, situ mengeluarkan rutin tiap sudah ada ketiganya, ini edisi ketiga buletinnya yang dinamai beraksi. Beraksi itu singkatan dari berita aktual transformasi. Apa-apa aja yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya yang ada di eselon 1 di Kementerian Keuangan maupun yang sedang akan dilakukan ya. Ini beraksi tuh kayak gini nih. Ini beraksi nih. Sebenarnya jadi edisi kedua ketika saya juga sudah mengetahui tim reformasi birokrasi dan kelembagaan atau CTO ini, dan kebetulan saya juga bulan Februari kemarin ditugaskan untuk menjadi salah satu duta transformasi Kementerian Keuangan, menyampaikan ini kepada halayak, terutama untuk pegawai Kementerian Keuangan, khususnya yang lingkup kecil saya, teman-teman di kantor saya. Makanya ketika ada selebaran ini saya sangat senang ketika saya juga mendapatkan email, karena saya bisa ngeprint dan menempel sendiri ke mandi kantor gitu. Oke, poin pertama yang telah kita capai. Kalian juga bisa lihat ini di layar ya, sambil dilihat sambil saya ngobrol. Terpilihnya aplikasi dashboard MPN gitu sebagai inovasi Kementerian Keuangan yang masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik nasional tahun 2016 ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan eselon satunya. Dan MPN gitu, MPN generasi kedua berhasil masuk ke dalam jajaran top 99 inovasi pelayanan publik. Selamat untuk DCPP. Yang kedua, penyelesaian beberapa aplikasi untuk otomasi pelayanan dan pengawasan di kawasan berikat dalam kurung BC 2.3, BC 2.5, BC 2.6.1 dan BC 2.6.2. Ini yang dimiliki oleh Direktorat IKC di Direktorat Jenderal Bea Cukai ya, Bea Cukai. Yang berikutnya yang telah kita capai di Direktorat Jenderal Pajak nih, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset dan Dikti terkait inklusi materi kesadaran pajak ke dalam mata kuliah wajib pendidikan tinggi. Nah, ini nih ya. Jadi mungkin kedepannya atau bisa dipastikan kedepannya materi-materi kuliah di perguruan tinggi untuk memasukkan mata kuliah kesadaran pajak ke mata kuliahnya. Jadi nanti akan ada mata kuliah kesadaran pajak, entah di mana nanti mungkin akan sedang digodok bagaimana inklusinya materi tersebut. Ini pemilik inisiatifnya Direktorat Jenderal Pajak tentunya. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yang berhasil kita capai sampai periode beraksi edisi ketiga ini, yakni penerbitan surat edaran Menteri Keuangan nomor SE24/MK1/2015 tentang konsolidasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini dari Biro Perlengkapan Pusat LPSE Setjen ini yang punya. Selain yang telah kita bisa kerjakan, ada juga yang sedang dikerjakan, yakni persiapan implementasi transformasi organisasi sentral, BKF, DCPB dan DCPR serta DCA dan DCPK. Yang selanjutnya, pembahasan impasing dosen dan rencana pengembangan PKN STAN. PKN STAN ini Politeknik Keuangan Negara.
STAN ini Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan kemampuan ARB dan Kemenristek Dikti. Ini tema sentral yang kedua. Kemudian selanjutnya pengembangan aplikasi versi web dan host-to-host faktur pajak elektronik. Ini tema perpajakan nih ya. Selanjutnya pengembangan aplikasi sistem manajemen kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini tema kepabeanan dan cukai. Ada juga fokus beraksi, yakni ada penghargaan bagi PNS Kementerian Keuangan. Aturan ini tercantum di KMK 7 garing KMK 01 garing 2016 tanggal 13 Januari 2016. Bagi teman-teman PNS Kementerian Keuangan, kalian akan mendapatkan reward nantinya sesuai dengan kategori masing-masing. Nah, ini ada kontak pesernya. Kalau ada feedback, masukan, silakan menghubungi ini nih yang tertera di bawah ini. Telepon, Anda bisa telepon, bisa email, fax, atau mention aja di Twitternya di Tanformov. Oke, sekian dari saya Tony. Saya lagi sudah selesai membacakan beraksi berita aktual transformasi bagi teman-teman. Semoga dengan saya bacakan beraksi, teman-teman bisa memahami apa yang sedang terjadi di Kementerian Keuangan, transformasi, reformasi birokrasi dan kelembagaan apa yang sedang terjadi di instansi kita ini. Teman-teman bisa memahami, teman-teman juga nanti bisa mengumpulkan feedback, memberi feedback, saran-saran dan masukan terkait inisiatif transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan. Saya sudah mulai lapar, saya mau makan dulu teman-teman. Oke, selamat beristirahat, selamat melanjutkan tugas kembali, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Dah.